Selamat pagi pemirsa, senang sekali Redaksi 33 kembali hadir. Kali ini bersama saya Rosmi Rahma, sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Proses pemilu Kada Samarinda berjalan kembali, pasangan lolos tahap verifikasi administrasi jalani verifikasi faktual. Masa jabatan 9 anggotanya nyaris berakhir, BPD Lojanan akan menjaring calon anggota baru. Sebanyak 250 petugas dikumpulkan KPU Samarinda di Hotel Haris. Mereka adalah para petugas yang telah lolos seleksi untuk ditugaskan melakukan verifikasi faktual atas 2 calon perseorangan yang telah mendaftar di KPU. Para petugas yang terlibat dalam verifikasi faktual meliputi PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan, PPS atau Panitia Pemungut Suara, dan petugas verifikasi faktual. Oleh KPU, sebelum turun melakukan verifikasi, diberikan bimbingan teknis. Dalam fintech ini memang ditekankan karena proses verifikasi akan segera dilakukan. Tapi sebenarnya kan dimulai tanggal 24 sampai 12 Juli, namun spare itu yang penting kerjanya kan 14 hari. Nah, sehingga dengan melihat kondisi dan ketersediaan APD yang kita miliki, rencana kami akan start tanggal 29 Juli. Nah, dalam verifikasi faktual ini kan tentu kita mengajari dan memberikan pembekalan kepada teman-teman BPS yang selanjutnya juga mereka akan memberikan pembekalan kepada tim peneliti di lapangan Verfak nanti yang jumlahnya cukup besar ya. Kalau dari BPS sendiri kan sudah ada 127 tambah tim penelitinya 500, jumlahnya itu sekitar 700 lagi petugas yang akan. 2 calon perseorangan yang akan diverifikasi faktual adalah pasangan Jairin Zain dengan Sarwono dan pasangan Parawansa dengan Markus Talo. Keduanya telah dinyatakan lolos verifikasi administrasi setelah menyerahkan persyaratan berupa fotokopi KTP para pendukung melampaui batas yang ditentukan KPU, yakni 43.977 KTP. Menurut Komisioner KPU Dwi Haryono, verifikasi faktual dimulai 29 Juni 2020 selama 14 hari. Sebanyak 700 petugas terlibat dalam program lapangan ini. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Masa jabatan 9 anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Lojanan Ulu Kabupaten Kutai Kartanegara selama 6 tahun segera berakhir. Rencananya pemilihan anggota dan pimpinan BPD baru digelar pada minggu pertama bulan Juli 2020. Bagaimana mekanisme dan tata cara pemilihan anggota BPD Lojanan Ulu dibahas oleh tim musyawarah. Kepala Desa Lojanan Ulu Suparyo mengatakan mekanisme pemilihan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019. Pengisian BPD Desa Lojanan Ulu. Tahapan hari ini adalah rapat koordinasi antara tim sebelah dengan tim musyawarah. Saya harapkan dalam hal pemilihan ini betul-betul mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019. Ketua BPD Lojanan Ulu Biadi Bintoro yang hadir dalam rapat koordinasi rencana penyelenggaraan pemilihan BPD mengatakan anggota BPD yang terpilih nantinya adalah wakil masyarakat yang berkualitas sehingga bisa memajukan desanya. Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kades, karena beliau adalah yang meng-SK-kan panitia berdasarkan Perpu 64 2019. Belajar semua PR agar bersinergi ingin menghasilkan anggota BPD yang berkualitas, yang mampu untuk membawa desa ini lebih baik karena sesuai dengan mutu merajut kebersamaan untuk menyongsong Lojanan Ulu yang lebih baik.
Dalam struktur perangkat desa, BPD memiliki peran strategis karena punya wewenang dalam merancang peraturan desa dan juga pemilihan kepala desa. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Setelah pandemi COVID-19 selama 3 bulan lebih, tidak ada demonstrasi mahasiswa, kini memasuki masa pelonggaran, aksi-aksi massal mulai lagi. Pada Kamis siang, belasan mahasiswa mendatangi kantor DPD Kaltim di Jalan Tauku Umar, Karangpaci, Samarinda. Tuntutannya ada dua, yaitu soal lambannya penyaluran bansos dan tarif jalan tol yang kemahalan. Pintu gerbang gedung DPRD Kaltim Kamis kemarin dijaga ketat aparat kepolisian. Pasalnya, sejumlah mahasiswa mengatasnamakan PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Komisariat Unmul berdemonstrasi menyampaikan aspirasi. Tuntutannya seperti terdengar dalam orasi para aktivis mengenai tarif jalan tol yang mereka nilai kemahalan, serta penyaluran bantuan sosial dari Pemprov yang lamban. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak persoalan yang dimana pemerintah membuat kebijakan yang mana kebijakan tersebut tidak pro terhadap rakyat. Dari persoalan tarif tol yang begitu mahal, per kilonya saja 1.200 jika kita bandingkan dengan di luar Kalimantan. Semisal kita mengambil sampel di Pulau Jawa, itu hanya sekitar 200 rupiah per kilometernya. Tetapi di sini, per kilometernya saja sudah 1.200. Pak, kita menggunakan APBD daerah juga, yang mana APBD dikeluarkan adalah 3,3 triliun, kawan-kawan. Betul, sahabat? Betul! Demo-demo para mahasiswa ini muncul kembali setelah masa pandemi COVID-19 yang memaksa warga untuk tinggal di rumah saja. Namun setelah wakil wali kota membuat pelonggaran yang membolehkan aktivitas di luar rumah, dengan menerapkan protokol kesehatan, kehidupan berlangsung pulih kembali. Termasuk munculnya kembali demo-demo mahasiswa yang sempat redup akibat COVID-19. Para aktivis kemudian diizinkan masuk ke gedung para wakil rakyat. Mereka diterima oleh Ketua Komisi 4 Rusman Yakub dan Ketua Komisi 2 Feridiana Hurakwang, ditemani anggota Sutomo Jabir dan Ninja Listiono. Kalau secara person-person saya pikir semua anggota DPRD ini sepakat menolak tarif jalan tol yang ada sekarang, sangat memberatkan. Kita sih mau sandaran banyak, lebih dari 500 rupiah lah. 500 rupiah ya? Iya, 500 rupiah lah per hari. Karena pertimbangannya bukan karena faktor investasi tadi, bukan cuma karena ada 3,3 triliun. Kita ini penyumbang terbesar untuk dari sumber daya alam yang kita keruh ini kita sumbangkan untuk perekonomian nasional itu cukup banyak. Mestinya pusat itu tidak hanya melihat dari sisi investasinya, tapi dia juga wajib mensejahterakan masyarakat Kaltim. Saatnya sekarang masyarakat Kaltim disejahterakan, salah satunya melalui tol itu. Entah bagaimana skemanya, ya pusat dengan pengelola jalan tol yang pikirkan. Tentang bantuan Pemprov yang dinilai lamban, menurut anggota DPRD Kaltim dari fraksi Golkar Ninja Listiono, diakui cukup lamban. Bahkan hasil monitoring dia, penyaluran pada sepekan lalu baru sekitar 20%. Dari dana refocusing sebesar 500 miliar rupiah. Dan memang penyerapannya sangat minim. Terakhir, kurang lebih beberapa waktu yang lalu hanya sekitar dari 500 miliar itu hanya terserap 20%, nggak sampai. Mungkin hari ini on progress Pak ya, on progress. Karena memang pengadaan peralatan APD, PCR, kemudian reagen, ya ada alatnya tapi tidak ada bahannya juga tidak bisa dipakai. Sehingga kemarin alhamdulillah kita sudah monitoring itu sampai dengan PCR-nya hadir, kemudian ada namanya reagen. Sebelumnya demo mahasiswa juga dilakukan kelompok mahasiswa lain di kantor Kejaksaan Tinggi Kaltim. Mereka menuntut kejaksaan mengusut perusda-perusda yang diduga menggelapkan keuangan pemerintah. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah berikan digital di Kaltim TV.
Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo, jadilah sahabat Kaltim TV. Identitas Ilham terbuka setelah mayat dibawa ke Rumah Sakit Panglima Sebaya, Pasir, guna keperluan visum. Kabar penemuan mayat segera menyebar hingga akhirnya sampai ke pihak keluarga. Dari ciri-ciri dan pakaian korban yang dikenakan, dipastikan korban adalah nelayan bernama Ilham yang dikabarkan hilang sejak 6 hari lalu ketika melaut. Ilham adalah warga Sesulung, Pamukan Selatan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Penemuan mayat Selasa 23 Juni 2020 sekitar jam 15:57 WITA, Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan menerima laporan dari Jidan, karyawan PT Kotrans Asia yang menemukan mayat mengapung di perairan Teluk Adang, Kabupaten Pasir. Dari laporan itu, KPP Balikpapan melakukan koordinasi dengan Letda Iwan Gunawan di Pos AL Grogot dan Kasat Pol Air Polres Grogot Teguh dan bergerak ke titik lokasi kejadian. Baru malam hari, mayat berhasil dievakuasi. Dengan dapat identifikasi korban ini atas nama Ilham, warga Batu Licin, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Rencananya sore ini pihak keluarga akan membawa korban ke Batu Licin guna dibawa ke rumah duka dan untuk disemayamkan di kampung yang bersangkutan. Media-media online di Kalimantan Selatan sejak beberapa hari memberitakan hilangnya Ilham, nelayan yang melaut mencari ikan. Pihak keluarga sangat cemas, apalagi Ilham sedang menanti kelahiran anak kedua dari istrinya yang sedang hamil tua. Tim Kaltim TV laporkan. Masih belum jelasnya kapan dimulai lagi proses belajar mengajar di bangku sekolah dan kuliah, mendapat tanggapan dari anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Kaltim, Aji Mirni Mawarni. Menurutnya, para orang tua bersabar saja menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Kita ikutin pemerintah saja, Pak. Apa kata pemerintah ya kita ikutin saja. Gitu. Artinya mereka punya kajian, kita nggak mungkin lah. Kalau pemerintah suruh masuk sekolah, anak kita tetap di rumah juga nggak mungkin gitu. Atau di sisi lain, pemerintah liburkan sampai bulan Januari, kemungkinan sampai Desember ini, terus kita mau memaksakan anak kita ke sekolah juga nggak mungkin. Jadi ikutin aja apapun keputusan pemerintah, saya berharap masyarakat mengikuti. Seperti itu. Di beberapa daerah muncul usulan menyangkut pendidikan. Daerah-daerah ingin adanya kebijakan baru yang membebaskan daerah menentukan sendiri kapan bisa mulai masuk sekolah. Alasan perlunya kebijakan seperti itu karena kondisi penularan COVID-19 berbeda antara daerah satu dengan lainnya. Selama ini pemerintah pusat menggunakan parameter kondisi Jakarta, di mana jumlah pasien positif COVID-19 cukup besar. Padahal Jakarta berbeda dengan Kaltim. Bahkan di Kaltim sendiri, antara Balikpapan, Samarinda berbeda dengan di Mahakam Ulu. Menurut Aji Mirni Mawarni, saat ini yang diperlukan adalah kedisiplinan warga agar penularan virus corona tidak meluas. Sedangkan urusan mengenai kapan dimulai lagi masuk sekolah di kelas, ikuti anjuran pemerintah. Saya berharap semoga kita sama-sama berdoa untuk
wabah pandemi ini bisa cepat berakhir, dan dengan menjaga bersama-sama kita menjaga diri kita, melakukan social distancing, physical distancing, selalu menggunakan masker ketika keluar rumah, kemudian menjaga kesehatan diri kita agar kita kuat dari tertularnya virus COVID-19 ini. Dan saya berharap masyarakat benar-benar mengikuti anjuran pemerintah. Jika tidak penting, tidak usah keluar rumah. Itu saja. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Pada acara diskusi di sebuah kafe dengan tema Membangun Samarinda Tangguh Banjir, Andi Harun mengupas kondisi kota Samarinda dengan detail. Mulai soal lapisan tanah yang tidak cocok membangun biopori untuk mengatasi banjir, hingga soal anggaran yang harus dikreasi agar bisa mengatasi masalah paling krusial di kota tepian. Pengerukan Karamumus secara jangka menengah dan panjang seluruh alurnya akan kita keruk. Tapi jangka pendeknya kita mendahulukan pada daerah-daerah bottleneck yang menghambat aliran. Misalnya di daerah Bengkuring, sungai yang berada di sekitar aliran Bengkuring, kemudian di Kriamukti, di Segiri. Nah, inti dari usulan ini kan kita ingin mendahulukan dulu air ini beralih lancar dari daerah hulu ke hilir. Memang secara ideal grand desainnya adalah kita melakukan penurunan sungai terhadap semua alur sungai. Andi Harun yang berpengalaman 4 periode menjadi anggota DPRD Kaltim mengatakan, program mengatasi banjir yang dirancangnya dilakukan sejak dia duduk menjadi wali kota dan Rusmadi Wongso sebagai wakil wali kota begitu star. Yang dilakukan dalam jangka pendek adalah langsung mengatasi titik-titik banjir dan memperlancar aliran air agar sampai ke Sungai Karangmumus dan ke Sungai Mahakam. Tidak mungkin masyarakat menunggu kita 5 tahun baru ada bukti. Kita ingin agar di tahun-tahun pertama dan hasilnya mungkin sudah terasa di tahun kedua, atau juga di tahun pertama sudah ada perubahan, sudah ada penurunan daerah-daerah terdampak, maka kita memang akan mendahulukan daerah-daerah yang menjadi bottleneck saluran air dari hulu ke hilir. Saya tadi sebutkan misalnya di daerah Bengkuring, di daerah Kriamukti, dan di daerah sekitar Segiri. Kemudian kita pada saat yang sama mengantisipasi banjir akibat pasang Mahakam. Maka itu juga bisa ditempuh dalam jangka waktu pendek. Dipandu oleh moderator Safarudin, hadir juga pakar lingkungan Bernaulus Saragih. Andi Harun mengakui setuju dengan konsep-konsep mengatasi banjir Bernaulus Saragih, diantaranya dengan membuat pengendalian air di Muara Karangmumus. Kalau misalnya mulutnya Sungai Karangmumus kan di Muara bertemu dengan Sungai Mahakam, dengan Mahakam di daerah sini di sana timur kan. Seandainya di situ ada pemantauan ketika permukaan air Karangmumus sudah mulai naik, harus pompa agar di hulu surut cepat, kan gitu. Kalau misalnya normal, ya pompanya nggak usah dinyalakan. Tapi ketika Mahakam naik, sudah mau ada gejala air laut juga masuk, air Mahakam juga naik, cepat pompa. Pokoknya tugasnya pompa itu adalah menjaga agar permukaan air di Sungai Karangmumus tetap, gitu loh. Kalau dia turun, kan masuk air laut. Kalau dia
banjir dari hulu kan naik air, itu yang harus dipompa. Kenapa? Karena Sungai Karangmomus itu seperti saya bilang tadi itu datar, dia alirannya tidak kencang lagi, mampet dia. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Masih bersama saya Rosmi Rahma, kembali kami sampaikan dua berita utama Kaltim hari ini. Badan Narkotika Nasional Samarinda terus tolak usaha legalisasi ganja. Sanksi sosial menanti pengendara kota Balikpapan, baik mobil dan motor, yang tidak memakai masker. Kasus penangkapan ganja kering di kota Samarinda seberat 1,5 kg membuktikan jenis narkotika golongan 1 ini banyak peminatnya. Bahkan 1 dari 3 orang tersangka yang ditangkap adalah seorang mahasiswa. Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda menolak upaya beberapa pihak ingin melegalisasi ganja atau marijuana. Menurut PLT Kepala BNN Kota Samarinda Halomoan Tampu Bolon, upaya melegalisasi itu memang ada, tapi BNN tetap beranggapan ganja itu adalah jenis narkotika yang berbahaya. Memang ada beberapa kelompok masyarakat, apakah itu LSM, apapun namanya itu, yang mencoba melakukan terobosan supaya narkotika jenis ganja ini dilegalisasikan. Tapi rekan-rekan media, masyarakat yang saya hormati, bisa kita lihat sampai saat ini tidak ada satu negara pun yang membebaskan mengatakan ganja bukan narkotika, yang mengatakan ganja lepas dari narkotika. Tidak ada itu. Satu negara pun tidak ada. Penjelasan itu disampaikan Halomoan Tampu Bolon saat menggelar jumpa pers terkait penangkapan 3 orang tersangka penerima paket ganja seberat 1,5 kg di kota Samarinda. Ganja itu dikirim dari Medan, Sumatera Utara dalam 2 paket yang dibungkus bubuk kopi. Tampu Bolon menjelaskan ganja di Indonesia berbeda dengan ganja di Eropa. Ganja di Indonesia mengandung zat tetrahidrokanabinol atau THC yang tinggi, sedangkan ganja Eropa lebih rendah atau hanya cannabidiol. Tetapi narkotika tetap narkotika, berbahaya. Dan itu masuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam hal ini BNN sudah melakukan penelitian dan memang cukup berbahaya. Dan selama aturan itu, ganja itu masuk narkotika dan diatur oleh di dalam Undang-Undang kenarkotikaan, kita aparat penegak hukum, ya sudah, pasti kita tindak sesuai dengan aturan hukum. Penggemar ganja kering di kota Samarinda dalam pemetaan BNN memiliki komunitas sendiri. Jumlah peminatnya juga terus meningkat sehingga permintaan kian membesar pula. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Terus menggalakkan penggunaan masker terhadap pengendara baik motor maupun mobil di kota Balikpapan. Petugas gabungan yang terdiri dari unsur TNI Polri hingga Dishub dan Satpol PP melakukan penertiban terhadap pengendara. Petugas gabungan memberikan sanksi teguran lisan terhadap sejumlah pengendara yang memiliki masker tapi tidak dipakai, serta memberikan sanksi disiplin berupa push up bagi pengendara yang sama sekali tidak membawa masker. Sanksi push up ini ditanggapi positif oleh pelanggar dan menjadi efek jera bagi warga yang masih enggan menggunakan masker. Karena kesalahan dari saya terlalu buru-buru untuk berpergian, jadi saya lupa untuk menggunakan masker. Nah, alhasil dihukum. Tapi nggak apa-apa Mas dengan hukuman itu? Ya, nggak masalah sih Mas. Terima aja ya? Terima aja. Sanksi sosial atau tindakan tegas yang diberikan petugas telah tertuang sesuai edaran Gubernur Kalimantan Timur. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Rosmi Rahma dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.